إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول ربنا جل وعز يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الناس عباد الله sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sungguh telah cukup umur yang telah Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita. Sudah cukup musibah-musibah dan azab-azab yang telah Allah turunkan sebagai peringatan bagi kita semua. Allah Jalla wa Ala telah berfirman, "Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir." Bukankah telah kami berikan kepada kalian umur yang sudah cukup sebagai peringatan, wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian peringatan, pembawa peringatan. Telah datang kepada kita Al-Quranul Karim, telah datang kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama yang datang setelah mereka, membawa peringatan kepada kita untuk kembali kepada Allah, untuk menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Yang paling besar adalah mentauhidkannya, dan sebagaimana larangannya yang paling besar adalah kesyirikan kepadanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah Allah Jalla wa Ala mengingatkan kita di dalam ayat suci Al-Quranul Karim di atas, bahawa umur yang telah Allah berikan kepada kita itu telah cukup sebagai peringatan, sudah cukup untuk merenungi akan banyaknya dosa dan penyimpangan yang telah kita lakukan. Sebagian kita ada yang telah berumur 20 tahun, sebagian yang lainnya ada yang sudah berumur 30 tahun. Sebagian yang lainnya ada yang telah berumur 30, 40, 50 atau bahkan lebih dari itu. Maka itu telah cukup sebagai peringatan, sebagai teguran, sebagai renungan atas apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Karena semenjak umur balik kita telah datang, maka catatan malaikat sudah mulai berjalan. Apakah dia telah menikah ataukah dia belum menikah? Apakah dia masih tinggal bersama kedua orang tuanya ataukah ia telah berpisah dari kedua orang tuanya selama umurnya telah baligh? Dia sudah baligh tatkala dia telah berumur 15 tahun dengan sempurna, atau ia telah mimpi basah, atau telah tumbuh rambut sekitar kemaluannya, dan kalau dia seorang wanita dia telah haid dan telah nifas, telah haid, maka catatan para malaikat Allah Jalla wa Ala telah berjalan untuknya. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Itu telah berjalan karena sebagian anak muda
Mereka bermudah-mudahan dengan maksiat. Mereka jauh dari Allah, bermalas-malasan salat, bermalas-malasan melakukan ketaatan kepada Allah, dikarenakan dia merasa dirinya masih muda, dikarenakan dirinya masih berada bersama orang tuanya, masih berada di dalam tanggung jawab kedua orang tuanya, walaupun umurnya telah baligh. Ini adalah anggapan, ini adalah kekeliruan dari sebagian mereka. Karena kapan saja dia telah baligh, maka catatan malaikat Allah Jalla wa'ala telah berjalan untuknya, dan dia akan mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan atau apa yang dia ucapkan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ibadallah, sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Jalla wa'ala mengingatkan kita di dalam surat Al-Hadid ayat ke-16 dengan firman-Nya, Alam ya'nini alladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qablu fatala 'alayhimul amadu fakhasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Bukankah sudah saatnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki iman, tunduk mengingat Allah, tunduk patuh kepada Allah, tunduk taat kepada Allah, dan tunduk kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih dengan pemahaman para sahabatnya. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ, dan janganlah mereka orang-orang yang beriman itu seperti ahlul kitab Yahudi dan Nasrani sebelum mereka. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ, di mana semakin panjang umur mereka, semakin banyak kesempatan taubat yang telah diberikan kepada mereka, faqasat qulubuhum, tetapi hati mereka semakin jauh dari Allah. Hati mereka semakin keras, mereka semakin membangkang dan semakin banyak pelanggaran mereka terhadap agama Allah. Wa katsirun minhum fasiqun, dan banyak dari mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Mari sejenak merenungi dan mentadabburi ayat suci Al-Quranul Karim. Jamaah yang dimuliakan Allah, apabila kita jujur merenungi dan mentadabburi ayat yang mulia ini dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang jujur, dengan hati yang bersih dari sifat sombong, dari sifat ujub, dari sifat dengki, maka akan kita dapatkan teguran yang sangat keras dari Allah Jalla wa'ala, peringatan yang sangat tegas dari Allah Jalla wa'ala dalam ayat suci yang mulia ini. Allah menyatakan, bukankah orang-orang yang beriman itu, yang beriman adanya, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab yang telah Allah turunkan, beriman kepada rasul-rasul yang telah Allah turunkan, dan beriman kepada hari akhirnya. Dia beriman akan adanya kematian, akan adanya alam barzakh setelah kematian yang berisikan azab atau nikmat. Dia beriman akan adanya hari kiamat, akan adanya padang mahsyar yang sangat mengerikan, akan adanya hisab, akan adanya mizan, pertimbangan amalan saleh, akan ditimbang akan seluruh amalan yang telah ia lakukan. Adanya perintah untuk mengambil catatan-catatan amalan yang telah tertulis di dalamnya seluruh perbuatan dan ucapan yang ia lakukan atau ia ucapkan semenjak dia berumur malik ketika di dunia. Dia beriman akan adanya as-sirat, sebuah jembatan yang lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang yang Allah bentangkan di atas neraka Jahannam, yang di atasnya ada duri-duri akan menyambar siapa saja yang Allah perintahkan, yang sebagian mereka melintasinya secepat kilat, ada pula yang melintasinya secepat mata memandang, ada pula yang secepat kuda, ada pula yang berjatuhan kemudian tersungkur ke dalam neraka Jahannam yang ada di bawahnya. Dia beriman akan adanya qantarah, setelah itu tempat penegakan qisas, di mana seluruh kezaliman yang pernah ia lakukan ketika di dunia terhadap manusia pada harta, kehormatan atau darah mereka, di saat itu akan dikisas. Seluruh ibadah-ibadah dia akan Allah berikan kepada korban-korban kezaliman mereka, korban kezaliman ia. Apabila ibadah-ibadah ia tersebut tidak cukup untuk membayar kezaliman yang telah ia lakukan kepada manusia, maka Allah akan mengambil dosa-dosa korban kezalimannya, kemudian Allah tumpukkan kepadanya, kemudian dia pun dilempar
dilemparkan ke dalam neraka Jahannam. Dia beriman setelah itu akan ada Al-A'raf, jika dia termasuk Ashabul A'raf, sebuah tempat yang ada di antara syurga dan neraka. Di sana Allah berhentikan orang-orang yang amal kebaikan dan kejelekan yang sama beratnya. Setelah itu adanya syurga dan neraka. Yang masuk ke dalam syurga maka dia akan berada di dalamnya selama-lamanya dan tidak akan keluar lagi darinya. Sedangkan yang masuk ke dalam neraka Jahannam, ada yang ia kekal selama-lamanya, ada pula yang ia dimasukkan ke dalamnya untuk dibersihkan dari dosa-dosa yang belum diampuni oleh Allah Jalla wa Ala. Namun siapa yang mampu bertahan di dalamnya, karena Allah Jalla wa Ala telah berfirman, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari yang paling pendek di hari kiamat itu seperti 1000 bulan, 1000 tahun di dunia ini. Sebagian hari yang lainnya Allah berfirman khamsina alfasana, seperti 50.000 tahun di dunia ini panjangnya. Sedangkan Nabi SAW bersabda, inna ahwana ahli nari adaban yawmal qiyamah la rajulun yudha'u tahta rijlihi jamratan fayaghni minhuma jibahu fayadhunnu annahu ashaddhum adaba wa huwa ahwanuhum adaba. Penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah seorang hamba yang diletakkan 2 bara api di bawah kakinya, lantas meleleh dan mendidih otaknya. Maka dia pun menyangka bahwa dirinya adalah penghuni neraka yang paling keras siksaannya, padahal dia adalah penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Orang-orang yang memiliki iman terhadap perkara-perkara di atas, maka kata Allah, sudah saatnya mereka tunduk beribadah kepada Allah. Sudah saatnya mereka meninggalkan kesyirikan. Sudah saatnya mereka meninggalkan kebid'ahan. Sudah saatnya mereka meninggalkan zina. Sudah saatnya mereka meninggalkan riba. Sudah saatnya mereka meninggalkan judi. Sudah saatnya mereka meninggalkan minuman keras. Sudah saatnya mereka meninggalkan berbagai maksiat-maksiat yang telah Allah haramkan terhadap mereka. Wa ma nazala minal haqq. Dan sudah saatnya mereka mengikuti kebenaran yang telah datang dari Allah, yang telah datang dari Al-Quranul Karim, yang telah datang dari hadis-hadis Nabi SAW dengan pemahaman para sahabatnya. Karena Allah telah berfirman, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang mengambil sebuah jalan yang bertentangan dengan jalannya Rasulullah SAW setelah jelas baginya petunjuk, telah jelas baginya ayat-ayat Al-Quranul Karim, telah jelas baginya hadis-hadis Nabi SAW, tetapi dia lebih memilih selain dari itu dalam akidahnya atau ibadahnya, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin, dan tidak ada kaum mukminin ketika ayat ini turun kecuali mereka para sahabat Nabi SAW. Nuwallihi ma tawalla, maka orang yang seperti itu akan kami palingkan kemanapun ia berpaling. Oleh karena itu kita melihat setiap orang yang meninggalkan Al-Quranul Karim, meninggalkan hadis-hadis Nabi SAW dengan pemahaman para sahabat Nabi setelah jelas baginya, kita melihat dia semakin hari semakin menyimpang, dia semakin hari semakin jauh, ucapan dan perbuatan serta sikapnya semakin hari semakin aneh dan semakin jauh dari kebenaran. Karena itulah ketetapan Allah kepada orang-orang yang meninggalkan kebenaran setelah ia mengetahuinya. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, kami akan palingkan ia kemanapun ia berpaling. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan kelak akan kami seret ia ke dalam neraka Jahannam, dan Jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ibadallah, sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, sungguh sangat tajam, sungguh sangat keras, dan sungguh sangat tegas ucapan Allah Jalla wa Ala di dalam ayat yang mulia di atas. Itu merupakan teguran yang sangat tajam, peringatan yang sangat tegas dari Allah Jalla wa Ala kepada kita, di mana Allah menyatakan, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu fakhasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Bukankah sudah saatnya orang-orang yang beriman itu tunduk kepada Allah dan mengikuti kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani sebelumnya. Mungkin kalau ada seorang teman atau seorang guru berkata kepada kita, wahai fulan, kamu di dunia ini jangan kayak Yahudi dan Nasrani ya, mungkin kita akan marah, mungkin kita akan tersinggung, atau bahkan kita tidak lagi mau menghadiri kajian tersebut. Tetapi kali ini yang mengingatkan kita, yang berkata demikian adalah Rabbul Alamin, adalah Sang Pencipta, adalah Sang Pemberi rezeki kepada kita, adalah Maha mematikan dan lagi Maha menghidupkan. Dialah yang berkata kepada kita, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Orang yang beriman itu tidak layak hidupnya seperti Yahudi dan Nasrani. Fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Semakin panjang umurnya, semakin banyak kesempatan yang Allah berikan, semakin banyak kesempatan taubat yang Allah berikan kepadanya, tetapi hatinya semakin keras. Dia semakin hari semakin jauh dari Allah Jalla wa Ala. Semakin tua
tua, tetapi tuanya tua keladi, semakin tua semakin jadi. Apakah belum cukup teguran Allah untuk kita dengan gempa bumi? Apakah belum cukup untuk kita teguran Allah dengan terjadinya tsunami, meledaknya berbagai gunung, terjadinya berbagai insiden lalu lintas, meledaknya berbagai pesawat, bahkan sebagian kita berulang kali naik turun pesawat dengan kejadian-kejadian yang secara akal manusia dia tidak mungkin bisa selamat dari kejadian tersebut, tetapi Allah masih memberikan untuknya kesempatan sampai hari ini hidup untuk bertobat kepadanya. Maka Allah katakan orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala tidak layak hidupnya seperti Yahudi dan Nasrani. Semakin panjang umurnya, semakin jauh dari Allah. Tua keladi, semakin tua semakin jadi. Wa katsirum minhum fasiqun, dan banyak dari mereka adalah orang-orang yang fasik kepada Allah Jalla wa Ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Innahu huwas samiul alim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Allah Jalla wa'ala telah berfirman mengingatkan kita segenap hambanya, dan secara khusus kita orang-orang yang beriman kepada Allah, umat Nabi SAW, dengan firman-Nya, ya ayuhan nas inna wa'dallahi haqqan fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji-janji Allah itu benar adanya, maka janganlah dunia membuat kalian terlena, membuat kalian tertipu. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan janganlah syaitan dapat menipu kalian sehingga kalian meninggalkan perintah-perintah Allah dan melanggar larangan-larangannya. Demikianlah Allah mengingatkan kita agar kita tidak terlena dan tertipu dengan dunia ini. Karena tidaklah manusia jauh dari Allah, menelantarkan perintah-perintah Allah dan melanggar larangan-larangan Allah, melainkan hati mereka yang telah keras disebabkan dunia yang telah mereka cintai, disebabkan mereka telah terlena dan tertipu dengan dunia ini. Oleh karena itu Allah Jalla wa Ala ingatkan di sini dengan ayatnya, dalam ayat yang mulia ini, ya ayuhan nas inna wa'dallahi haqq. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar adanya, kematian itu benar adanya, nikmat dan azab yang ada di alam barzakh itu benar adanya, sesungguhnya hari kiamat itu benar adanya, padang mahsyar itu benar adanya, kegentingan-kegentingan yang akan terjadi di padang mahsyar itu benar adanya, hisab, mizan, dan perintah mengambil catatan amalan serta perjalanan setelahnya yang berujung dengan syurga dan neraka, itu semuanya benar adanya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka jangan sampai kalian tertipu dan terlena dengan dunia ini. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan jangan sampai syaitan menipu kalian. Dan Allah juga berfirman, wa kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Di antara kita mungkin di saat ini ada yang mampu hidup menggunakan atau memiliki pakaian anti peluru, rumah anti petir, rumah anti gempa, kendaraan anti peluru. Tetapi semua mereka tidak ada yang mampu hidup anti malaikat maut, anti kematian. Semua mereka akan mati. Para raja sebagian mereka telah mati, para perdana menteri sebagian mereka telah mati, para presiden sebagian mereka telah mati, para menteri sebagian mereka telah mati, orang-orang kaya sebagian mereka telah mati, orang-orang miskin pun di antara mereka telah mati, anak-anak muda telah mati, bahkan tidak sedikit, atau bahkan yang mati dalam keadaan muda lebih banyak daripada orang yang mati dalam keadaan sudah tua.
Makanya Allah ingatkan dalam ayat yang lain, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kalian bersembunyi, kematian itu akan mendatangi kalian walaupun kalian berada di belakang benteng-benteng yang sangat kokoh. Sesungguhnya Namrud orang nomor satu di dunia di masa Nabi Ibrahim, seorang raja yang sangat saking power dan saking jahat serta bengisnya dia ingin memperkosa istri Nabi Allah Jalla wa Ala Ibrahim yang bernama Sarah. Rupanya Allah matikan dia dengan seekor lalat. Dia dimatikan oleh Allah bukan dengan sniper, dengan ditembak oleh seorang sniper. Dia dimatikan oleh Allah bukan meledaknya bom. Dia dimatikan oleh Allah bukan karena meledaknya pesawat yang ia tumpangi, tetapi dia dimatikan oleh Allah Jalla wa Ala dengan seekor lalat yang masuk ke hidungnya. Dia tidak mampu membunuhnya. Apakah kita lebih kaya daripada Namrud? Apakah kerajaan kita lebih besar daripada Namrud? Apakah otot dan fisik kita lebih besar daripada Namrud atau Fir'aun? Mereka juga telah mati dengan cara yang sangat tragis, dengan kondisi yang sangat mengerikan. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, maka kematian akan mendatangi kalian walaupun kalian bersembunyi di belakang benteng-benteng yang sangat kokoh. Berapa gaji Anda? Berapa banyak pasukan Anda? Berapa banyak gedung-gedung yang Anda miliki? Sekuat apa benteng yang Anda miliki sehingga Anda bersikap sombong, bersikap angkuh, congkak, jauh dan keras hatinya kepada Allah, seakan-akan kematian tidak akan mendatangi Anda. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Kematian tidak mengenal Anda sebagai seorang pejabat negara. Anda tidak diketakuti oleh malaikat maut sekalipun Anda seorang raja, sekalipun Anda seorang presiden, sekalipun Anda seorang menteri, sekalipun Anda seorang pasukan elit, sekalipun Anda seorang jenderal, sekalipun Anda seorang yang kaya, sekalipun Anda seorang pemuda, sekalipun Anda seorang preman, kematian tidak pandang bulu dan kematian akan datang jika Allah telah menetapkannya. Idza jaa ajalun fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila malaikat maut telah datang diperintahkan oleh Allah, maka mereka tidak akan mampu menundanya dan tidak akan mampu mempercepatkannya. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian bersembunyi, kalian pasti akan mati. Malaikat maut akan menemui kamu walaupun kamu sedang bersembunyi di belakang benteng-benteng yang sangat kokoh. Demikianlah Allah mengingatkan kita, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan pada hari kiamat semua kalian akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya. Detik ini kita mati, menit ini kita mati, maka menit ini kita langsung mendapatkan nikmat atau mendapatkan azab di alam barzah. Tidak akan ada yang mampu lari darinya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka barang siapa yang telah diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, dialah orang yang telah sukses. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sukses. Sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun tahta kita, kalau kita bukanlah hamba yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka hakikatnya kita bukanlah orang yang sukses. Hakikatnya kita adalah orang yang sedang merugi. Oleh karena itu seorang ulama tabi'in yang bernama Salamah bin Dinar menyatakan, kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fahiya baliyah. Setiap nikmat dunia yang Allah berikan kepadamu, harta, tahta, popularitas, tetapi tidak membuat engkau semakin taat kepada Allah, semakin dekat kepadanya, maka ketahuilah itu adalah nikmat, itu adalah azab, itu adalah malapetaka yang Allah lemparkan kepadamu, bukan sebagai nikmat. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan yang semu lagi menipu. Ibadallah, yaqulu rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salah.